Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ini bunyi. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat-Nya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita tergolong umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan akan mendapatkan syafaatul uzmah fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Pada kesempatan malam hari ini insya Allah kita akan mengkaji bab ke-30, yaitu tentang syafaat. Syafaat itu adalah memberikan pertolongan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Babus syafa'ati. Ini adalah satu bab yang menerangkan tentang syafa'ah. Dari kata syaf'un yang artinya genap. Jadi menggenapi. Yang ganjil digenapi. Ganjil maksudnya adalah orang yang membutuhkan pertolongan, kemudian digenapi, itu ditolong. Ya. Baik masalahnya terselesaikan maupun tidak, gitu ya. Jadi menolong itu bisa juga menyelesaikan masalahnya atau masalahnya tidak selesai. Tapi yang penting adalah ada pertolongan. Jadi syaf'un itu artinya genap. Ya, genapi. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Man siapa saja, siapapun dan kondisi apapun. Ini maksudnya man di sini. Siapapun dan kondisi apapun. Yashfa' yang dia memberikan pertolongan.
syafa'atan dengan suatu pertolongan, hasanatan yang pertolongan itu adalah pertolongan yang baik. Pertolongan yang baik itu adalah pertolongan yang sesuai dengan syariat agama atau tidak bertentangan dengan agama. Itu syafa'atan hasanatan. Apa saja, baik masalah dunia maupun masalah akhir, duniawi dan ukhrawi. Kalau itu tidak ada pertentangan dengan agama, orang butuh pertolongan, ditolong, masuk di sini. Ya. Ini juga ada kaitan dengan ayat sebelumnya sebenarnya. Ya. Ini surah An-Nisa ya. Wa qatil fi sabilillahi la tukallafu illa nafsak. Wa harridil mu'minina asallahu an yakuffa ba'sal ladina kafaru wallahu asyaddu ba'saw wa asyaddu tankila. Ada kaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu Nabi Muhammad SAW ya diperintahkan untuk berjihad fisabilillah meskipun beliau sendirian, meskipun orang-orang munafik tidak menyertai beliau, dan beliau diperintahkan untuk menganjurkan berangkat jihad kepada orang-orang beriman. Waharudil mu'minina asallahu ayyakuffa ba'sal ladina kafaru wallahu asyaddu ba'saw wa asyaddu tankilan. Ya, jadi ajakan Nabi Muhammad SAW kepada kaum muslimin ini adalah ajakan yang baik. Disambung dengan ayat ini, syafa'atan, dan kemudian ini berlaku umum. Apa saja perbuatan yang baik, ya, yang bisa menolong saudara kita, baik dunia maupun akhirat, urusan dunia maupun urusan akhirat, maka yakun, ya, maka itu akan menjadi lahu baginya nasibun, yaitu bagian untuknya minha dari pertolongan yang baik itu. Dapat pahala, ya. Jadi kalau misalkan ada orang tidak bisa ngaji, kemudian diajari ngaji, itu syafaat. Diajari ngaji itu syafaat. Ustadznya syafaat. Atau mengajak ngaji. Ya, jadi ada orang yang sebelumnya ngaji, tidak ngaji, kemudian diajak untuk ngaji. Ya, diajak aja. Kemudian dia mau ngaji, maka itu syafaat. Meskipun dia tidak mengajar, itu syafaat. Selama itu ngaji, dia itu dapat aliran pahalanya tanpa mengurangi pahalanya yang ngaji. Masya Allah. Ya. Jadi udah ngajak ngaji, pas satu ketika dia ada kegiatan atau tidur sekalipun, sedang tidur, yang diajak ngaji tadi ngaji, dia tidur itu dapat aliran pahala. Nah, itu murahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sungkan-sungkan untuk kebaikan. Ya, kalau kebaikan itu diikuti orang lain, bermanfaat untuk orang lain, maka kita mendapatkan pahalanya. Ya, kita mendapatkan pahalanya tanpa mengurangi pahala yang melakukan kebaikan itu. Orang minta tolong apapun, kita bisa menolongnya, kita tolong. Atau kalau kita tidak bisa menolongnya, kita tunjukkan orang bisa menolong. Itu juga syafaat. Wah, saya rumah bocor nih. Rumah saya bocor. Tolong bantu dong. Wah, saya nggak bisa bantu. Saya bisanya ini loh ada Pak Tukang nih yang bisa bantu. Nah, menunjukkan Pak Tukang, dia meskipun tidak memperbaiki langsung, dia tunjukkan orang yang bisa memperbaiki, itu syafaat. Ya. Jadi hal-hal yang kelihatannya sepele, tapi bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi mengajak kebaikan, Masya Allah. Yang mengajak sholat. Orang awalnya tidak mau sholat,
Udah diajak sholat, diajak sama dia, diajak sholat. Mau sholat. Nah, dia sholat dapat pahala. Yang mengajak tadi mendapatkan aliran pahala tanpa mengurangi pahalanya yang sholat. Selama dia sholat terus, yang ngajak tadi itu dapat pahala terus. Ya gitu. Tidak usah nanti kerepotan. Allah tidak pernah repot. Allah tidak pernah repot dan seperti itu. Termasuk yang syafaat di sini adalah doa. Doa mendoakan kebaikan. Jadi kalau tidak mampu membantu, mendoakan bagus. Itu syafaat juga. Ya, didoakan. Ya, mudah-mudahan ya engkau sukses ujian. Mudah-mudahan semoga engkau bisa melaksanakan tugas dengan baik. Semoga perjalananmu lancar, aman, selamat. Fi'aunillah. Assalamu. Doakan seperti itu. Itu syafaat. Ya, doakan. Maka jangan suka mendoakan. Karena dapat pahala itu. Baik itu terkabulkan maupun tidak. Ya. Baik yang didoakan tadi terkabulkan maupun tidak. Atau pertolongan tadi itu ya atas pertolongannya ataupun tidak. Ya. Itu termasuk syafaat. Bahkan doa ketika tidak diketahui oleh saudaranya. Mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya itu juga syafaat. Suruh dibunyikan apa suruh dimatikan? Jadi ada satu hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam luar biasa ini. Man da'a li akhihi al-muslimi bi dhahril ghaibi. Siapa yang mendoakan saudaranya muslim yang tanpa sepengetahuan saudaranya, doakan. Tidak tahu ini yang didoakan tadi nggak tahu. Di sampingnya didoakan, ya Allah, mudah-mudahan saudara saya di samping saya ini misalkan gitu ya. Ini dia dapat rezeki yang banyak, hidupnya sejahtera, sehat, selalu selamat, ya beri kemudahan semua urusannya. Ini yang didoakan tidak tahu. Ini luar biasa, ya. Atau mendoakan saudaranya yang ada di tempat yang jauh, didoakan tanpa sepengetahuan dia. Ya Allah, mudah-mudahan saudara saya bisa naik haji, misalkan gitu. Luar biasa. Nah, jadi kalau kita mau berdoa seperti itu, apa sabda Nabi? Ustujibalahu. Itu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala baginya. Allah kabulkan. Kalau doanya tulus ya. Ya, tulus karena tidak diketahui. Kalau diketahui kan ya, saya doakan itu beda. Ini tidak diketahui, itu tulus mendoakan saudaranya muslim tanpa sepengetahuan saudaranya. Doa yang baik. Maka dilanjutkan oleh Nabi wa qala lahul malak, dan berdoakan kepadanya itu malaikat. Malaikat ikut mendoakannya, bilang amin. Walaka mislu zalik. Dan untukmu akan semoga Allah berikan semisalnya. Jadi malah kita mendoakan saudara kita, itu malaikatnya mendoakan kita. Itu kunci dari supaya doa kita diterima Allah Subhanahu wa taala, itu doakan kepada yang lain. Kenapa? Karena kita mendoakan kepada yang lain, itu malaikat mendoakan kita. Kalau mendoakan kita, malaikat mendoakan kita, peluang terkabulnya sangat-sangat besar. Malaikat tuh yang mendoakan ya. Tapi kan kadang berat mendoakan ya. Jadi kalau mau naik haji, misalkan ini petunjuk Nabi nih. Ya Allah, semoga saudara saya ini sebutkan A, B, C misalkan bisa naik haji ya Allah. Tanpa sepengetahuan saudaranya. Itu nanti Allah doakan kepadanya, amin. Dan semoga engkau akan mendapatkan yang semisal yang kau doakan kepada saudaramu. Begitu, ya. Jadi kuncinya seperti itu malah. Kalau kita doa sendiri, kadang kita banyak dosa. Ya, kita udah ibadahnya belepotan, ya.
ikhlasnya entahlah itu ya tidak terbaik, kondisi terbaik. Tapi kalau malaikat yang mendoakan kita itu malaikat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu sama sekali tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan patuh tunduk melaksanakan apapun yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala tanpa celah. Itu malaikat. Kalau kita kan banyak celah gitu ya. Itu. Jadi termasuk doa ini. Tapi sebaliknya, waman dan siapa saja, kapan saja, di mana saja ini masuk. Yashfa' yang dia menolong, syafa'atan, menolong orang lain dengan satu pertolongan, sayyi'atan, kebalikannya. Itu pertolongannya tidak baik. Yakun, maka ada lahu baginya kiflun, bagian dosa. Tadi kalau nasi bentuk bagian pahala, sekarang kiflun. Ini kosakata Al-Quran itu sangat-sangat kaya gitu ya. Tadi kalau untuk yang baik hasanatan yakun lahu nasibun. Tapi untuk yang sayyiatan yakun lahu kiflun minha. Ini beda gitu ya. Jadi bagian dosa dia akan dapatkan. Nah, ini juga hati-hati. Ini salah satu contoh ya yang saya baca di kitab itu, kalau orang itu sudah jelas hukumannya, misalkan dia salah, ya, misalkan salah, yang benar hukumannya itu misalkan 3 tahun. Misalkan 3 tahun itu hukumannya benar 3 tahun. Kalau hakim menghukumnya 5 tahun, pengacara boleh berusaha supaya 3 tahun. Tapi kalau berusaha untuk membebaskan dia, padahal memang jelas kesalahannya, tapi kesalahan dunia kan ya begitu ya. Tapi kalau pelakunya pasti tahu ini saya salah ini gitu ya. Tapi menyewa pengacara hebat, membayar ratusan juta supaya bebas. Padahal salah. Ini syafa'atan saja. Jadi pengacara tadi itu menolong perbuatan yang tidak baik. Ya, jelas zolim itu. Karena nanti akan ya karena saking pintarnya dia mengolah kata, bahasa sana kemari, akhirnya bebas. Yang salah malah yang lain yang dihukum. Itu syafaatan sayyi'at. Saya pengen hiburan malam nih, gitu ya. Saya pengen hiburan malam. Oh, di sana. Ya, dikasih tahu. Meskipun hanya ngasih tahu di sana, dia tidak ikut ke sana. Ngasih tahu alamatnya. Di sini nih. Ya, menyediakan hiburan ini A, B, C. Oh, pokoknya fly segala macam. Itu syafaatan sayyi'at. Maka yang tadi dikasih petunjuk alamat datang ke sana, maksiat. Yang tadi di rumah ngasih tahu tadi, dia tidur di rumah, dapat aliran dosanya. Padahal tidur dia di rumah tadi. Ya, nah gitu. Jadi kebalikannya. Nah kita pilih yang mana gitu ya? Ya tentu kita memilih yang baik. Dan kebaikan luas ya, luas sekali kebaikan. Termasuk adalah kalau ada saudara kita yang sedang sumpek pikirannya, kemudian kita mendengarkan dia curhat, dia jadi lega, itu syafaat baik gitu ya. Banyak sekali kebaikan di situ ya. Kalau dia kemudian lega, kita dapat pahalanya. Wa kana Allah dan Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in pada setiap segala sesuatu muqita itu berkuasa ya, berkuasa mutlak. Allah Subhanahu wa taala berkuasa artinya tidak repot kalau masalah membalas dengan kebaikan itu tidak pernah repot Allah. Semua akan dibalas kebaikan-kebaikan. Sebaliknya ya, pertolongan keburukan juga akan dibalas. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Dan kekuasaan Allah tidak ada yang bisa menghambatnya. Ya, tidak ada yang bisa mencegahnya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersandar kepada Allah.
Ya, bersandar kepada Allah yang maha kuasa. Itu ayat yang dikutip oleh Imam Nawawi rahimahullah. Kemudian hadis nomor 248. Wa an Abi Musa, dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Meriwayatkan hadis sekitar 300-an. Sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Qala, berkata sahabat Abu Musa al-Asy'ari, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza atahu, ketika datang kepada beliau, talibu hajatin, yaitu orang yang sedang punya hajat apapun kepada Nabi. Ya, dulu kalau pada masa Nabi itu apapun sumbernya itu kepada Nabi. Ya, Masya Allah. Ya, hajat apapun itu datangnya kepada Nabi, sampai sumpek saja. Ya, dari rumah sumpek ya, pusing pikirannya, ini datang aja kepada Nabi. Ada yang cuma mandangin Nabi saja, nggak sampai menyampaikan, unek-uneknya dipandangi Nabi, kemudian lega. Ada yang ikut di majelisnya Nabi, duduk saja, kemudian lapar. Ada yang meminta, ya, wah, Masya Allah, banyak sekali, ya, banyak sekali eh, wajahnya, banyak sekali bentuknya orang yang meminta kepada Nabi Muhammad SAW. Minta uang, minta ini, minta itu, ya. Kalau minta kepada Nabi, maka tidak satupun itu pulang dengan tangan kosong. Tidak satupun. Pasti ada solusi. Itu kalau dengan Nabi. Bukan datang, pusing, datang kepada Nabi, pulang tambah pusing. Itu tidak ada. Ya, kalau kita kan tambah pusing. Ya. Kita datang ke teman, maksudnya mau curhat, malah jadi tambah pusing. Gitu ya. Kalau kepada Nabi itu, maka tanfariju bihil qura, terurai semua kesulitan-kesulitan itu kalau dengan Nabi. Ya. Nah, apabila ada yang datang kepada Nabi, orang yang butuh sesuatu, apapun, dunia dan akhirat, ya, permasalahan keluarga, permasalahan hutang, permasalahan ini itu semuanya, ya, itu semua teratasi, ya, itu hebatnya Nabi. Ya, nah, ini satu ketika, aqbala, Rasulullah SAW menerimanya, ala julasaihi, yaitu pada majelis-majelisnya. Satu ketika Nabi, jadi kalau beliau itu punya, beliau akan berikan. Minta uang, beliau punya diberi. Minta Suruh kurma, beliau beri. yang mana? Minta susu, beliau beri. Minta apapun, beliau beri. Bahkan tidak minta juga beliau beri. Kalau beliau kemudian tidak ada, minta sesuatu dan beliau tidak ada, nah, maka kemudian beliau apa, menjadi perantara. Beliau akan sampaikan kepada majelisnya para sahabat. Faqala, berkata, bersabda Nabi, isfa'u, tolonglah kalian. Maksudnya para sahabat itu di majelisnya, wahai para sahabatku, tolonglah orang ini. Tu'jaru, maka kalian akan diberikan pahala. Jadi isfa'u ini syafaat. Ya, berikan pertolongan kepada orang yang butuh itu, tu'jaru, maka kalian akan diberikan apa? Pahalanya. Ini, ya. Jadi tidak akan pulang dengan tangan kosong. Kalau Nabi ada, beliau akan berikan. Kalau sudah habis sama sekali, beliau akan carikan sahabat yang bisa membantunya. Bahkan satu ketika beliau malah hutang, menghutangi, ya, hutang atas nama beliau untuk diberikan kepada orang yang minta. Gitu ya Nabi. Kalau kita mah enggak, ya. Kita ada aja bilang enggak ada gitu ya. Ada yang minta, kita bilang enggak ada, padahal kita ada. Jauh sekali. Tapi paling tidak kita berusaha mencontoh Nabi,
Kalau 100% dari Nabi, ya berusahalah menuju kepada 100%. Meskipun mulai dari 1%. 1% itu menuju 100%. Ya, jangan malah tolak belakang. Ya, tolak belakang. Jadi mau mencontoh kepada Nabi, meskipun itu tidak jauh dari Nabi. Ya, tapi paling tidak ingin mencontoh Nabi. Wa yaqudillahu, dan Allah Subhanahu wa taala memenuhi ala lisan nabihi, yaitu dari lisannya nabinya Allah Subhanahu wa taala, ma ahabba, sesuatu yang beliau senangi. Jadi gitu. Maksudnya beliau itu ya menjadi perantara untuk menolong sahabatnya yang butuh. Kalau beliau tidak langsung menolong. Gitu. Jadi sebisa mungkin ada yang minta tolong kepada kita, kita tolong. Kalau kita mampu secara langsung kita lakukan, kalau tidak kita cari siapa yang bisa menolong. Itu juga syafaat. Ya, syafaat. Ada yang minta diajari matematika, kita nggak bisa, kita cari itu temannya, ada teman saya yang bisa, ya statistik misalkan, ada yang bisa, teman saya ada yang bisa, gitu ya, ekonomi dan sebagainya. Ya, kita tunjukkan kepada yang bisa menolong. Itu bagian dari syafaat. Bukan kemudian udah nggak ada pertolongan, nggak menolong. Itu jangan seperti itu. Muttafaqun alaih, hadis tersebut riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, bukan ma'ahabba tapi masya. Apa saja yang diminta oleh Nabi itu pasti dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun permintaan Nabi. Ya. Wa an Ibnu Abbas, dari sahabat Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, meridhai sahabat Abdullah dan ayahnya Abbas. Abdullah Ibnu Abbas meriwayatkan sebanyak 1660 hadis. Ya, termasuk termasuk apa? Top 6, ya, 6 tertinggi para sahabat Nabi sebagai periwayat hadis. Ya, 6 tertinggi itu salah satunya Sayyidina Abdullah Ibnu Abbas. Fi qissati Barirah, yaitu pada kisahnya Barirah. Ya, Barirah ini adalah ininya apa? Mantan budaknya Sayyidatina Aisyah. Itu Barirah. Suami wa zaujiyah, dan suaminya Barirah. Suaminya juga budak. Ini pasangan budak. Nah, kemudian Barirah merdeka. Dimerdekakan, tapi suaminya belum merdeka, masih budak. Ya. Jadi kadang-kadang suami budaknya siapa, istrinya budaknya siapa, gitu ya. Itu pasangan. Nah, itu oleh Sayyidatina Aisyah dimerdekakan. Barirah merdeka, tapi suaminya belum merdeka, masih budak. Jadi pada kisahnya Barirah ini, ya, diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Qala, berkata, ya, Sayyidina Abdullah bin Abbas, qala lahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bersabda kepadanya, kepada Barirah, yaitu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda kepadanya, ya, lau raja'tihi, ya, seandainya kau kembali kepada suamimu. Jadi ini talak, ya, terjadi perceraian. Ya, kalau budak, ya, ini perbudakan ini Mas dulu. Ya, sekarang nggak ada lagi. Itu kalau istrinya itu ya merdeka, suaminya masih budak, ini istri boleh memilih. Boleh tetap sebagai istrinya atau kemudian menceraikannya. Itu boleh memilih. Dan dipilih oleh Barirah
untuk bercerai dari suaminya karena budak. Kalau budak nanti anaknya jadi budak, ya, dan ya masih tidak merdeka kan. Jadi memilih bercerai. Tapi Nabi kemudian ya lauro jadihi, ya, kalaulah engkau mau kembali kepada suamimu, namanya Mughis, suaminya namanya Mughis, masih budak. Qalat, berkata Barirah, ini mau konfirmasi beliau, ya Rasulullah, duhai Rasulullah, ta'muruni, apakah engkau memerintahkan aku? Jadi maksudnya kalau ini perintah engkau, aku laksanakan. Aku akan kembali kepada suamiku. Karena perintah Nabi itu mutlak. Ya, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya, wahai orang-orang beriman, taatlah kamu, taatlah kalian kepada Allah dengan ketaatan mutlak. Dan juga taatlah kepada Rasulullah dengan ketaatan yang mutlak. Meskipun kita tidak suka. Ya. Suka atau tidak suka, kalau itu perintahnya Allah dan Rasulnya, ya harus kita laksanakan. Maka Barirah ini kemudian mengkonfirmasi kepada Nabi, wahai Nabi, wahai Rasulullah, apakah ini perintah yang menyuruh aku kembali kepada suamiku dulu, masih budak? Qala, bersabda Nabi, innama asfa'u, innama asfa'u, ya, bukan, ya, cuman aku ingin memberi syafaat saja, maksudnya menolong. Kalaulah itu bisa kamu kembali kepada suamimu, kan dulu juga punya anak dari suamimu juga, gitu ya. Kalau kamu kembali, tapi ini bukan perintah. Nabi mengatakan ini bukan perintah. Kalau ini perintah, Barirah tidak punya pilihan kecuali kembali kepada suami. Tapi karena ini Rasul menyatakan ini bukan perintah, maka Barirah memilih. Qalat, tetap kukuh. Qalat, berkata Barirah, la hajatali fihi ya Rasulullah, aku tidak butuh dia lagi ya Rasulullah. Maksudnya dia tetap cerai gitu ya. Jadi karena Nabi tidak merintahkan untuk kembali kepada suaminya, hanya Nabi tadi menanyakan, ya, kalaulah kamu kembali kepada suamimu, ya, kemudian Barirah, ini perintah ya Nabi? Bukan, ini aku cuma menjadi perantara saja. Kak Barirah memilih la hajata li fihi. Aku tidak butuh lagi padanya ya Nabi. Artinya dia minta izin untuk apa? Untuk tetap bercerai dari suaminya karena suaminya masih muda, ya. Dan Nabi tidak memaksa. Nabi itu tidak pernah memaksa. Rawahul Bukhari, meriwayatkan hadis tersebut adalah Imam Bukhari. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syafaat ini, pertolongan ini sangat luas sekali ya. Yang penting adalah itu kebaikan tidak bertentangan dengan agama. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan janganlah kalian tolong menolong di dalam dosa dan permusuhan. Jadi selama itu baik, maka kita kalau mampu menolong secara langsung kita tolong, atau kita berikan petunjuk kepada yang bisa menolong. Itu sama-sama baiknya. Apalagi kemudian eh, berdakwah kepadanya yang tidak mau ngaji jadi mau ngaji, nggak mau sholat jadi sholat, ya. Maka selama dia ngaji, selama dia sholat itu pahalanya akan terus mengalir. Maka betapa banyak pahalanya para guru-guru, ya, terutama yang terus di atas itu ya, para sahabat. Ya, kenapa sahabat itu kedudukannya lebih mulia daripada setelahnya, daripada Imam Syafi'i, daripada mujtahid, daripada para wali, ya. Itu sahabat lebih mulia. Kenapa? Karena sahabat itu langsung dari Nabi Muhammad SAW, dapat bimbingan Nabi, mengajarkan kepada generasi setelahnya sampai kepada kita. Dan itu apa, semua yang belajar dari sahabat
terus sampai ila yaumil qiyamah, sahabat itu tetap akan mendapatkan aliran pahalanya. Karena ilmu itu dari Nabi mengalir sampai kepada kita, ya tentu kebaikan-kebaikan itu juga akan kita dapatkan semua. Ya betapa besarnya pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada para guru-guru yang lain. Tentu guru-guru yang mengajak kepada kebaikan, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Jadi jangan kemudian, wah saya kan ngajar bahasa Indonesia, saya kan cuma ngajar matematika misalkan. Justru kalau itu bahasa Indonesia matematika menjadikan nanti siswa itu sukses hidupnya, ya, dan seterusnya, itu tetap akan dapat aliran pahala, ya. Jadi jangan diabaikan kebaikan meskipun kelihatannya sepele. Di sisi Allah Subhanahu wa taala itu berlipat ganda. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Demikian kajian kita Riyadhus Shalihin untuk malam hari ini. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita senantiasa mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala, dapatkan ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah, diberikan kelapangan rezeki, kemudahan atas segala urusan, kesuksesan atas segala perannya, diistiqomahkan dalam ibadah sampai kemudian diwafatkan dalam kondisi yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian kita ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanir-Rahim. Subhanakallahumma Allahumma wa wabihamdika bihamdika asyhadu an asyhadu la an la ilaha ilaha illa illa anta anta astaghfiruka astaghfiruka wa atubu wa ilaik. Assalamualaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah